Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan lebih detail lagi mengenai satu materi dari mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan, yaitu dengan judul Merintis Bisnis Baru atau Membeli Bisnis yang Sudah Ada. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bisnis. Jadi, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua jalan menuju kewirausahaan. Nah, yang pertama itu ada menciptakan bisnis baru atau bisa disebut dengan memulai bisnis baru dari awal. Nah, cara memulai bisnis mungkin kelihatan sulit bagi seseorang yang baru pertama kali ingin terjun ke dunia usaha. Dalam berbisnis sendiri pun diperlukan wawasan atau pengetahuan untuk melakukannya. Ada hal-hal yang perlu disiapkan seperti menentukan jenis usaha, melakukan riset, buat anggaran, persiapan modal, dan strategi lainnya. Nah, yang kedua itu ada membeli bisnis yang sudah ada atau memperoleh bisnis yang telah beroperasi terus-menerus dengan network yang tidak dapat dipungkiri. Nah, keuntungannya tersendiri itu Anda sudah memiliki basis pelanggan dan reputasi yang mapan serta karyawan yang akrab dan semua aspek bisnis, dan Anda tidak perlu lagi menyiapkan prosedur, sistem, dan kebijakan baru karena formula yang sukses untuk menjalankan bisnis telah diberlakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan kita memulai bisnis baru. Ada beberapa faktor yang menjadikan alasan mengapa kita memulai bisnis baru, di antaranya ada faktor keluarga. Umumnya keluarga menganjurkan kita untuk memulai bisnis baru, karena ada tuntutan ekonomi dan keinginan untuk memulai usaha tanpa berada di bawah orang lain menjadikan alasan mengapa kita memulai bisnis baru. Selanjutnya, sengaja terjun menjadi seorang pengusaha. Umumnya dilakukan oleh pegawai, namun memiliki naluri bisnis yang kuat. Selanjutnya adalah kerja sampingan. Dilakukan di luar pekerjaan utama dan sebagai langkah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selanjutnya ada karena coba-coba atau terpaksa. Dimulai dari rasa penasaran, namun memiliki keseriusan, maka seorang ini mulai mencoba usaha. Secara terpaksa dilakukan oleh orang yang telah menganggur secara lama. Mungkin itu saja alasan seorang memulai bisnis baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kritik evaluasi memulai bisnis baru. Terdapat 5 faktor di dalamnya, yaitu faktor pertama adalah faktor pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemasaran untuk penjual antara lain adalah tempat penjualan yang strategis, produk yang memiliki mutu tinggi, promosi yang sangat banyak, ataupun yang gencar, dan juga harga yang bisa bersaing dengan produk lainnya. Dari sudut konsumen, harus melihat biaya yang dikeluarkan konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, kenyamanan konsumen, dan juga komunikasi yang lancar dengan konsumen. Dari uraian di atas, pembuatan produk maupun jasa yang banyak diinginkan konsumen harus menjadi titik fokus kegiatan atau perencanaan dalam sebuah perusahaan. Pemasaran yang berkelanjutan harus mempunyai koordinasi yang baik dengan bagian lainnya, tidak hanya pada bagian pemasaran saja, sehingga bisa menciptakan perkembangan dalam melakukan pemasaran. Faktor kedua adalah struktur pasar. Pasar merupakan tempat proses penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Dalam perekonomian, kita mengenal pasar sebagai tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala kecil yang harus menghadapi banyak pesaing yang memproduksi barang dalam skala besar. Di sisi lain, ada juga pasar sebagai tempat perusahaan memproduksi barang dalam skala besar yang harus menghadapi banyak pesaing dengan produksi barang dalam skala kecil. Perbedaan jumlah dan besarnya skala produk berbagai perusahaan di suatu tempat dapat dikatakan sebagai struktur pasar. Ya, faktor ketiga adalah keunggulan bersaing dan struktur biaya. Persaingan dalam dunia bisnis adalah cambuk agar menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas lebih baik. Maka penting untuk memperhatikan keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang dimiliki. Jangan sampai tidak punya ciri khas. Karena di tengah lautan persaingan tanpa sesuatu yang unik untuk ditawarkan, maka produk Anda akan diabaikan. Mulailah dari keunikan yang mudah diterapkan dan sederhana sekaligus murah,
Misalnya saja dari desain kemasan, logo, warna, atau yang lainnya yang cenderung tidak rumit. Sebagus apapun produk yang dimiliki dan seluas apapun pangsa pasarnya, jika harga yang dilepas ke harga cenderung tidak kompetitif, maka lebih rentan gagal dibandingkan sebaliknya. Maka penting bagi pebisnis untuk melakukan survei harga dari kompetitor untuk menghindari kemungkinan memasang bandrol harga kelewat tinggi. Adapun faktor keempat adalah ekonomi dari sisi pengambilan investasi. Adapun peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ketiga perputaran ekonomi yang merata. Yang keempat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Yang kelima dari beberapa itu sudah terpenuhi, maka daya beli dari suatu masyarakat akan otomatis juga akan meningkat. Yang kelima adalah kemampuan manajemen. Jika seseorang atau pelaku usaha ingin membuka suatu bisnis, maka haruslah mempunyai ilmu manajemen untuk mengatur perputaran dari modal, keuntungan, serta biaya untuk mempromosikan suatu produk yang ia jual. Maka dari itu, suatu pelaku usaha harus bisa memanage keuangan serta jalannya usaha tersebut agar tidak gulung tikar atau tutup. Karena akan sangat sulit untuk suatu usaha itu bertahan jika modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Di sini saya akan membacakan materi sumber ide memulai suatu usaha. Kurang lebih, pengalaman pekerjaan utama sebesar 45%, kesenangan atau hobi sebesar 16%, kesempatan yang berubah menjadi 11%, saran-saran dari pihak lainnya sebesar 7%, pendidikan atau kursus sebesar 6%, bisnis atau usaha sebesar 6%, teman-teman atau kerabat sebesar 5%, yang lain-lainnya itu sebesar 4%. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Alasan membeli bisnis yang sudah ada. Yang pertama adalah guna mengurangi ketidakpastian dan ketidaktahuan yang mungkin harus dihadapi ketika memulai bisnis dari awal atau nol. Memperoleh suatu bisnis dengan operasi-operasi yang dihubungkan baik dengan para konsumen ataupun pemasok. Memperoleh bisnis yang sudah ada dengan harga yang mapan, murah atau menekan biaya untuk memulai suatu bisnis. Risiko lebih rendah, lebih mudah dan memiliki peluang untuk membeli dengan harga uang yang tidak wajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis yaitu yang pertama penilaian berbasis aset. Penilaian berbasis aset adalah proses menentukan pasar wajar atau nilai sekarang aset. Menggunakan nilai buku, model penilaian absolut, seperti analisis arus kas, model penetapan harga, opsi atau yang dapat dibandingkan. Penilaian pasar yang dapat dipertimbangkan. Penilaian pasar yang dapat dipertimbangkan adalah suatu bisnis dikatakan pantas atau layak apabila memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal. Studi klien bisnis diperlukan agar bisnis dijalankan tidak membuang waktu, tenaga, dan pemikiran secara percuma. Dan bisnis dapat memberikan keuntungan serta manfaat berbagai pihak. 3 adalah penilaian berdasarkan arus kas. Penilaian berdasar arus kas itu adalah sederhananya dari aktivitas operasional adalah nilai laba bersih ditambah pengeluaran non tunai dan disesuaikan dengan perubahan modal kerja. 5 cara untuk memulai usaha. 1. Memulai usaha dari nol. Artinya kita memerlukan perencanaan yang matang. Cara memulai bisnis yang tepat yaitu dengan mempelajari bisnis plan. 2. Memulai usaha dengan mendompleng perkembangan bisnis atau teknologi yang ada, yakni memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Kita bisa memasarkan produk tersebut melalui sosial media. 3. Memulai usaha dengan membeli usaha yang sudah bangkrut atau mati. Akan dilakukan tahap evaluasi dengan upaya terus berinovasi. 4. Memulai usaha dengan magang terlebih dahulu. Contoh usaha yang dimulai dengan magang terlebih dahulu adalah kita bekerja bersama orang. Setelah kita mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan tentang cara kita berbisnis, maka mulailah kita untuk membuka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dalam dunia perbisnisan atau usaha adalah di mana kita harus memiliki tekad yang kuat dalam membuka bisnis, modal, usaha, tempat itu adalah salah satu menjadi
contoh untuk pendukung agar berlancarnya suatu bisnis tersebut. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya dan kelompok dan teman-teman saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.